Shalom, pemirsa sukacita yang diberkati Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami ada dalam satu kebersamaan selaku pemirsa Klapo Sukacita yang bersama-sama mau menikmati firman-Mu yang dapat menghidupkan kami, membenarkan kami, dan menghantarkan kami ada dalam jalan kebenaran. Maka mari Bapa berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap dan akan mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-20, mengatakan kepada kita, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema pembacaan firman Tuhan untuk kita masuk dalam perenungan, firman Tuhan ya dan amin. Kita mengaminkan firman Tuhan karena firman adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan, dahulu, sekarang, dan akan datang. Suatu penyampaian suara Tuhan lewat firman Tuhan ini mau menegur kita, mau mengingatkan kita, menasihati kita, bahkan juga untuk mau mengarahkan dan bawa langkah hidup kita dalam jalan kebenaran. Kita berada dalam perbedaan konteks, bahkan peranan, tetapi dalam kehidupan yang mau diarahkan, inilah suara Tuhan yang mau mengingatkan saya dan pemirsa Klapo Sukacita untuk mari kita akan dibenarkan oleh firman, dan kita akan diarahkan langkah kehidupan kita dalam jalan kebenaran. Bagi kita yang mau membuka hati kita untuk menerima firman, sebagaimana hidup ini ada dalam dunia yang hanya sesaat dan sementara saja, tetapi dunia akan datang dengan berbagai gejolak, gangguan, bahkan juga dengan berbagai macam impian, iming-iming yang begitu besar, begitu indah, yang menggodakan hati kita, sehingga terkadang kita tidak punya kewaspadaan diri dan kita tidak langsung untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika apabila di antara kita pemirsa Klapo Sukacita yang hidupnya lebih menonjolkan diri dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dengan hanya fokus pada hal-hal yang berbaur dengan uang, kita perlu ingat bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan yang akan membinasakan kita. Sebagaimana kita melihat salah satu murid Tuhan Yesus, Yudas, yang telah bersama-sama dengan Yesus, tetapi ia yang tergiur dengan uang yang begitu besar, maka ia menjual Yesus. Uang yang ia dapati, ia membeli sebidang tanah, dan tanah itu menjadi suatu hukuman di dalam kehidupannya, sehingga Yudas mengalami kematian yang sangat ngeri. Ia yang disenangi oleh banyak orang, dan ketika telah mengetahui tentang keberdosaan, tentang kehidupan kejahatannya, begitu banyak orang akan menghindarinya. Dan di sini tercatat dalam ayatnya yang ke-20 yang baru saja kita tadi baca secara bersama-sama, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Ini merupakan doa si pemazmur yang ia nyatakan, ia naikkan kepada Allah dalam suatu kesesakan, doa dalam kesesakan terhadap musuh-musuhnya yang telah datang untuk mau menyusahkan ia. Tetapi si pemazmur mengatakan kepada Tuhan, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Yang pertama, perkemahannya menjadi sunyi. Kalau hidup kita dulu dengan jabatan, kedudukan, begitu banyak orang akan datang, masuk, keluar, hanya cuma untuk kepentingan mereka secara pribadi, bahkan untuk memuji, menyanjungkan orang yang berada di dalam suatu kemewahan dan kekayaannya. Tapi ketika semua yang ada padanya itu hilang, maka tidak ada seorang pun yang akan datang untuk mau mengunjungi orang tersebut. Yang berikutnya dikatakan, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Semua yang hidup dengan kemewahan ketika mengalami teguran dan hukuman, dan mulai ada dalam kesusahan dan penderitaan, semua itu sudah tidak ada lagi untuk kita miliki, karena harta kekayaan itu hanya cuma sesaat dan sementara saja. Tetapi yang perlu untuk kita cari adalah harta surgawi, yang di dalamnya kita tetap akan tinggal ada bersama-sama dengan Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan hidup sebagai orang-orang benar dalam keluarga kerajaan Allah yang tidak akan kita mengalami kehilangan, dan tidak ada seorang pun yang akan dapat meninggalkan kita, tetapi kita tetap ada di dalam kebersamaan dengan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan jabatan dan kedudukan yang ada padanya karena hidup
dengan korupsi, hidup dengan mementingkan uang sampai sudah tidak punya kontrol, maka jabatannya akan diambil. Sama seperti Yudas, walaupun Yudas telah mengkhianati Yesus, telah menjual Yesus, bahkan dalam kebangkitan Yesus, Yudas ada bersama-sama dengan Yesus. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus kembalikan kepada Allah, Bapa yang dapat memberikan hukuman, teguran kepada Yudas. Dan ini terbukti dan menjadi satu pengajaran bagi kita. Ketika ada seseorang yang mengecewakan kita, ketika ada seseorang yang menindas kita, bahkan juga menjelekkan kita dan menceritakan kita yang bukan-bukan, dan mempermalukan kita, dan ingin mau melengsarkan kita dari setiap jabatan dan kedudukan, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan kepada mereka, tapi yang kita balas adalah kebaikan, dan kita serahkan semua kejahatannya di hadapan Tuhan. Maka apa yang sedang dia miliki, itu Tuhan akan rampas daripadanya, dan ia tidak akan lagi dihargai, dihormati oleh sesamanya, karena semua yang ada padanya telah diambil dan telah hilang daripadanya. Maka menjadi orang-orang Kristen yang tetap percaya kepada Allah, yang punya sumber berkat yang dapat memberkati saya dan jemaat, yang tetap mempertahankan firman dalam kehidupannya dengan tetap mau mengaku bahwa firman dahulu, sekarang, dan akan datang itu tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, ajarilah kami untuk tetap mempercayai akan firman-Mu yang dahulu, sekarang, dan akan datang, tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk jangan menjadi orang-orang, bahkan umat-umat Tuhan yang hanya fokus pada uang, karena uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi biarlah kami fokus pada Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengatur uang dalam perjalanan kehidupan kami, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.